Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, amin. Selalu mendapatkan rahmatnya, amin. Dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan, amin. Ya, kembali ya buat yang lagi sakit, buat sahabat aku semua. Semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan masalah segera diselesaikan ya, mendapatkan penyelesaian. Dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Amin Allahumma amin. Ya kalau ada doa terbaik itu diamininya 3 kali ya. Biar nembus langit. Amin. Oke. Kenapa kamu sangat mencintainya? Apakah dia juga mencintaimu? Ini request dari sahabat kita ya. Semoga bisa menjadi mewakili daripada pertanyaan di hati kamu juga. Oke. Kita kan mulai ya. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini. Dan terima kasih buat sahabat semua yang selalu stay di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat. Ya, yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe. Jangan lupa like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari Gondes ya. Ini adalah general reading ya, bisa cocok bisa tidak tergantung vibrasi yang sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Gondes ngomongnya cepet banget ya. Iya. Ini adalah clue, gambaran ya, prediksi, bukan pedoman hidup sehari-hari ya. Pedoman hidup sehari-hari kita adalah Allah Subhanahu wa taala, so menurut keyakinan sahabat semua. Ya, jangan lupa ambil yang bermanfaat saja, yang tidak bermanfaat buang saja. Jangan lupa untuk melibatkan Tuhanmu dalam mengambil keputusan apapun dalam langkah hidupmu. Kita akan mulai. Fokus ya, selama Gondes fokus. Kenapa kamu sangat mencintainya? Apakah dia juga mencintai kamu? Kita akan lihat. Buat sahabat semua yang request judul ini, semoga berkenan ya. Oke. Ada belenggu, ada batasan, ada mungkin karena keyakinan kalian yang berbeda atau karena jarak kalian yang berbeda LDRan gitu ya. Atau karena memang dia sudah punya batasan, yaitu seperti status sosial, seperti punya istri, statusnya single parent atau apapun itu. Ya, dan bisa juga karena perbatasan batasan ekonomi ya. Ini ada batasan di kartu yang pertama. Kenapa kamu sangat mencintainya? Apakah dia juga mencintai kamu? Apakah kenapa kamu mencintainya? Mungkin dia tampan, cantik, ganteng ya. Orang ini sebetulnya sudah lelah ya. Ini single parent deh kelihatannya, single parent. Tapi punya anak gitu ya. Atau kalau enggak dia itu anak sulung. Dalam melakukan apa? Tindakan. Dia sudah merasa ada batasan dan merasa lelah. Ya, kamu mau tahu kan dia cinta atau tidak? Ini kartunya nggak masuk akal deh. Ini adalah menceritakan terlebih dahulu tentang seseorang yang mempertanyakan. Karena kadang kartu seperti itu ya. Memulai dari menceritakan dulu siapa dia. Ini bisa terbolak-balik ya. Karena adanya orang masa lalu, dia pernah ya, dia ada batasan orang masa lalu. Artinya dia belum bisa move on ya dengan orang masa lalu. Dan dia ngerasa lelah dengan menjalin hubungan karena dia sudah putus asa dengan seseorang yang di masa lalu. Bentuk trauma des, bukan cuma lelah aja ya, belum bisa membuka hati karena dia belum bisa move on. Kenapa belum bisa move on? Itu karena sesuatu hal yang sangat melelahkan terjadi di sini ya. Orang ini galau, banyak galaunya. Mungkin ini yang membuat daya tarik kamu mencintai dia. Kamu merasa kasihan kah? Orang yang galau itu kalau dilihat itu kayak ada daya tarik tersendiri loh. Orang galau itu, kamu suka nggak memperhatikan orang yang galau itu? Kasihannya mukanya memelas, lebih guna ini. Rahasianya kamu mencintai karena seseorang wanita atau seorang feminim itu kalau ngelihat maskulin cool ya. Cool. Dingin
cool, kayak udah nggak ada peduli sama lawan jenis itu. Justru itu yang menarik buat wanita ya. Halo kaum Adam, semoga paham. Tapi jangan dikulkulin ya. Ini diantara salah satunya yang membuat kamu jatuh cinta mungkin. Orangnya itu cool. Ya orang dah cuek gitu, cuek sama lawan jenis gitu. Bukan, sebetulnya ternyata bukan itu, tapi karena dia lelah dengan orang masa lalu tapi belum bisa move on. Karena mungkin ceritanya itu sangat mengena di hati dia sehingga dia belum bisa move on. Move on bukan karena dia masih cinta, tetapi karena sebuah atau sesuatu yang membuat dia itu menjadi lelah untuk menjalin hubungan. Ya. Sebetulnya dia berusaha untuk meninggalkan masa lalunya itu untuk menjadi lebih baik, tapi belum bisa. Kamu mencintai dia karena kamu mungkin peduli sama dia ya. Kamu peduli melihat dia. Ya memang di sisi lain ini orang yang ganteng ya, orang yang ganteng. Gede, tinggi ya, berwibawa. Tapi galau. Jadi kayak orangnya tuh cuek. Nah itu yang menantang seorang wanita ya, seorang feminim itu ditantang kalau ngeliat cowok cool itu pengen penasaran, pengen deketin. Tapi kamu bukan deketin sekedar penasaran, tapi memang kamu cinta. Mungkin ada yang lebih yang kamu lihat. Ya. Dia ingin menawarkan cinta ke kamu, sama ya, dia sebetulnya cinta sama kamu ya. Cuma dia masih merasa lelah, masih merasa capek di masa lalu, merasa ya apapun alasannya, mungkin dia dibohongin atau alasannya mungkin ditinggalin begitu aja ya. Sebetulnya dia ingin melakukan sebuah tindakan untuk meninggalkan masa lalu itu menjadi lebih baik ya, untuk ya seperti halnya manusia biasa menawarkan cinta atau jatuh cinta seperti itu ya, karena dia pernah patah hati loh kan, tapi dia pernah patah hati oleh orang masa lalu. Jadi kalau misalkan deket sama kamu gitu, itu hanya sebatas deket ya, belum cinta dia ya, belum sayang sama kamu. Tetapi dia akan berusaha untuk bisa mencintai kamu, tapi belum diomongin ke kamu. Mungkin dia masih cuek, mungkin dia masih ya sebatas komunikasi biasa aja, friend aja gitu, kayak best friend itu. Best friend itu kalau nggak salah itu loh, seperti orang yang sudah berkomitmen, tapi kamu jangan meletakkan posisi kamu sebagai pacar kalau dia baik sama kamu, karena di sini terlihatnya masih sekedar ngubungin kamu, yang balas WA kamu, yang ngubungin kamu itu tidak untuk belum dia masih galau, tapi dia akan memberikan perasaannya ke kamu. Tapi dia takut salah ya, soalnya dia sendiri masih trauma dengan orang masa lalu dan belum bisa move on gitu. Takutnya nanti sudah menyerahkan cintanya ke kamu, kamu sama seperti yang lainnya, seperti orang masa lalunya. Jadi kalau kamu mau mencintai dia, ya telusuri dulu, dilihat dulu, dia benar-benar bisa membuka hati buat orang lain seperti kamu, atau bisa membuka hatinya buat lawan jenisnya dulu apa enggak. Jangan langsung main tubruk aja, langsung main cinta aja ya kan. Walaupun memang notabene orang itu pasti mempunyai masa lalu ya, mempunyai mempunyai masa lalu gitu, dan kamu bisa menerima mungkin, tetapi jangan terlalu gegabah untuk kamu, terutama untuk kamu ya, yang mencintai kan kamu. Nah itu, tapi ini bisa terbalik-balik ya, energinya yang mencintai kan kamu. Nah aku sarankan untuk tidak serudak seruduk, untuk tidak terburu nafsu ya, ditelusurin dulu siapa dia, latar belakangnya bagaimana, terus sejarahnya bagaimana, kenapa dia belum bisa move on, kenapa dia nanggapin WA kamu tetapi kok belum cinta, terus dia kenapa cuek sama kamu kok. Harus betul-betul jeli ya, menjalin hubungan itu jangan asal menjatuhkan hati. Nah ini keputusan dia itu belum bisa menjatuhkan perasaannya ini ke kamu, walaupun dia mau, tetapi dia masih trauma dengan orang masa lalu. Perasaan patah hatinya itu masih melekat di hatinya, dan dia lelah, masih dalam keadaan lelah, dalam keadaan galau. Jadi kalaupun dia WA sama kamu,
selamat pagi, selamat siang, bukan berarti dia cinta ya. Terus kalau dia membalas WA kamu itu bukan berarti cinta atau apapun itu. Orang membalas itu hukumnya wajib ya, hukumnya wajib, artinya menghormati kamu ya, seperti itu. Kan ada orang yang membalas terus menerus, terus itu kamu mengartikan salah bahwa dia itu sebetulnya ngerespon aku karena cinta sama aku. Belum tentu, karena orang yang membalas WA itu belum tentu cinta atau sayang, itu menghormati, bentuk dari penghormatan, seperti gitu loh ya. Jadi kamu jangan terburu nafsu. Kamu sangat mencintainya nggak masalah, tapi jangan bucin. Jangan kamu langsung bicara aku cinta kamu, aku sayang kamu, nggak boleh. Nanti takutnya ini dalam keadaan masih trauma ya. Kalau nggak sebel sama kamu bisa juga dimanipulasi ya kan, seperti itu. Ya, ada kebahagiaan aja setiap WA sama kamu tuh, ada kebahagiaan, ada cinta Nes ya, ada, cuman bentuknya kerinduan bukan cinta ya, masih kerinduan aja. Kerindu karena masa lalu, mungkin dia pernah punya masa lalu ya, dia cinta tapi diperlakukan yang membuat dia trauma, membuat dia patah hati oleh orang masa lalu. Dan dia juga manusia biasa, mempunyai perasaan rindu, mempunyai perasaan sayang dengan lawan jenis, tetapi dia belum menyerahkan perasaan ini ya. Tapi suatu saat memang akan menyerahkan, tapi tidak sekarang. Jadi kamu santai aja, flat aja ya, jangan terlalu terburu nafsu ya. Walaupun kamu cinta banget gitu, jangan malu-maluin diri sendiri ya. Dia juga punya rindu, dia juga punya cinta buat kamu, ingin diberikan sama kamu, tetapi tidak sekarang. Dia perlu healing, dia perlu mengobati diri dulu ya. Dan dia di sini juga masih mempertimbangkan, dan dia jujur ya, dia masih mencintai orang masa lalu juga, walaupun dia sudah disakiti. Jadi dia kayak ngedoktrin dirinya itu dengan kata lelah, takut, lelah, trauma ya. Apakah dia juga mencintai kamu? Ada perasaan, feeling itu, tetapi belum dia sampaikan ke kamu, dan entah disampaikan atau tidak. Jadi kamu jangan baper kalau dibacain seperti ini. Kamu lebih baik ya ikutin prosesnya aja, nikmatin alur ikutin alurnya, nikmati prosesnya. Nanti akan ada jenjang, jadi kamu harus bersabar. Benar Des, insya Allah ya. Kamu lebih baik dari dia. Ibaratnya kamu tuh kan nggak ada problem gitu. Jadi kamu cobalah untuk meyakinkan ke dia saat ini, yang kamu ditugaskan untuk kamu ya dari tebaran kartu ini, untuk meyakinkan ke dia bahwa orang masa lalu itu tidak untuk dikenang, tidak untuk dilupakan, tapi cukup dikenang. Bahwa orang masa lalu itu tidak harus diingat terus ya, karena untuk kedepannya harus bisa move on, melanjutkan hidup untuk kedepannya menjadi lebih baik. Dan orang baru itu belum tentu seperti orang lama. Kamu punya kewajiban menjelaskan atau meyakinkan dia seperti itu. Nggak usah dijelaskan caranya, kamu jelaskan itu, nggak usah kamu ngomong, tapi kamu buktikan dengan tindak tanduk kamu, insya Allah ya kan. Dan nanti akan menjalani sebuah kesuksesan hubungan di sini. Hati-hati ya, jangan terburu nafsu ya, walaupun kamu cinta sama dia ya. Oke, tetap di jalan yang benar, jangan melampaui batasan, jangan mempermalukan diri sendiri. Tahan dulu, flat aja ya. Kalau dia cool kamu ikut cool gitu, tetapi peduli gitu ya kan, kayak The Empress gitu, peduli, sayang, peduli, dan masuk golongan wanita yang mandiri ya. Karena nanti jatuhnya kamu dimanipulasi, memanfaatkan perasaan kamu nggak mau kan seperti itu ya. Melangkah dengan penuh pemikiran, 10 kali berpikir, 1 kali melangkah. Hati-hati, sekalipun kamu cinta banget sama dia, sekalipun dia ngerespon WA kamu ya, tapi kamu tetap di jalur yang benar. Jangan sampai kamu nanti endingnya kayak dia itu, bukan terpaksa, tapi wah ini orang cinta banget sama aku manfaatkan aja. Karena dia punya latar belakang trauma dengan orang masalah. Takutnya kamu pelampiasan aja ya. Dengar nggak aku ngomong? Takutnya kamu jadi pelampiasan aja.
Denger ya aku ngomong ya. Denger. Jangan kenceng-kenceng. Oke. Ini kita lihat perasaan dia. Kenapa kamu jatuh cinta? Karena memang dia bodinya body cakep ya. Dia kayak orang yang bijaksana gitu. Tetapi kamu nggak tahu latar belakang dia, bahwa dia juga punya trauma juga. Orang seganteng apapun juga punya masa lalu ya. Belum ada kepastian dalam hubungan ini. Ya, kepastian dia mencintai atau kamu, karena belum disampaikan ke kamu. Jadi jangan buru-buru, biarkanlah berjalan seiring waktu. Masih butuh waktu dia. Dia masih rileks ya. Masih rileks, santai, masih santai karena dia masih banyak pemikiran tentang masa lalu. Masih pengen sendiri gitu. Nah, kan bener. Dia masih mengisolasi diri, masih pengen sendiri aja. Gak pengen terburu-buru. Masih pengen menjaga hatinya, jangan sampai terluka lagi. Kamu kasihan ya. Kasihan bukan berarti kamu menjatuhkan harga diri kamu sendiri. Udah tetap bertahan aja. Maunya tetap berteman aja sama kamu. Temenan dulu. Mau temenan aja dulu. Ya, teman tapi mesra boleh. Ya itu dia yang mau teman tapi mesra untuk kesukaan atau kesenangan dunia dulu. Tidak mau komitmen ya. Tapi nanti suatu saat memang akan berkomitmen sama kamu, tetapi tunggu sampai dia stabil. Saat ini ya TTM-an aja dulu ya. Dia sayang sama kamu, sayang, tapi cuma sebatas teman aja. Sayang cuma sebatas teman, belum sampai. Kalau ada perasaan ingin menyampaikan perasaan cinta ke kamu, iya ada. Kerinduan ada, tetapi tidak dia sampaikan karena dia udah mengambil sebuah keputusan untuk berhati-hati. Tidak sembarangan menyampaikan perasaannya, sekalipun dia cinta sama kamu, tapi dia tidak akan mengatakan saat ini. Jadi sekarang lebih baik temenan aja, menurut dia seperti itu. Oke, paham ya? Ya paham. Itulah perasaan dia ke kamu. Kenapa kamu sangat mencintainya? Aku udah sampaikan apa yang membuat kamu mencintai dia. Mungkin dia cool, tampan, ya menarik hati lah, seperti itu, membuat kamu tertantang gitu. Tapi ini tulus kok kamu cinta. Dan dia juga, apakah dia juga mencintai kamu? Ada perasaan itu, tetapi dia masih terbelenggu oleh perasaan trauma dengan orang masa lalu. Dan saat ini dia untuk memutuskan untuk sebagai berteman aja, karena dia di sini ingin lebih sendiri dulu, menenangkan diri. Suatu saat akan ada komitmen, ada suatu saat. Jadi kamu jangan memaksakan dia dalam keadaan seperti udah biarin aja, jalanin ya, ikutin alurnya, nikmatin prosesnya. Jangan sampai kamu nanti malah justru menjadi sebuah tempat manipulasi di mana dia ngerasa terpaksa karena belum ada perasaan ingin menjalin hubungan serius atau cinta, tapi kamu masuk dan seolah-olah kamu menawarkan diri, ya yang ada nanti kalah kamu dimanipulasi perasaan kamu, memanfaatkan perasaan kamu. Nggak mau kondisi gitu loh ya. Di sini Gondes membuka pesan. Di sini terlihat ada energi Virgo, ada energi Taurus ya. Juga ada energi Sagittarius, juga ada energi Aquarius, juga ada energi Cancer ya. Ada juga ada energi Aries. Ada energi Aquarius kuat sekali. Ya, kita akan lihat dulu. Ya. Sepertinya itu energi yang kuat sekali. Berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, jangan terburu-buru. Tetap libatkan Tuhanmu. Tetap libatkan Tuhanmu dalam mengambil sebuah keputusan apapun itu. Ya. Sudah saya akan buka satu persatu pesannya. Ini nggak ada ya, kosong ya. Untuk pesan yang kedua,
tetap tegar ya, tegar sekarang udah gede, tetap tegar, jangan memaksakan kehendak, jangan mengambil keputusan sendiri. Hati-hati aja, orang ini dalam keadaan trauma, masih pengen sendiri, pengen menenangkan diri. Jadi kalau kamu mencintai dia, peduli sama dia, ya bantu dia untuk healing. Ada pertemuan, nanti akan ada pertemuan antara dia dan kamu suatu saat. Dia masih berhati-hati ya, untuk tidak gegabah seperti dulu dia pernah ditinggalkan. Orang kalau sudah pernah kepentok ya, kecewa itu agak sulit soalnya. Selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta, bersamanya kamu bisa. Lebih baik kamu fokus pada diri kamu sendiri, tetap cinta sama dia, tetapi kamu tetap fokus pada diri kamu sendiri ya, agar nanti suatu saat menjadi sebuah kenyataan buat kamu ya. Kesempurnaan hanya miliknya ya, seperti halnya jangan pernah mencari yang sempurna, karena kamu justru akan kehilangan yang terbaik. Seperti itu. Kesempurnaan itu dari dua sisi. Yang punya itu hanya Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan itu. Tetapi untuk kita sebagai manusia, kesempurnaan itu tidak ada. Yang ada itu kesempurnaan itu terbentuk dari dua anak manusia, saling untuk menutupin kekurangannya dengan kelebihan masing-masing. Kamu banyak kekurangan, ditutupin dengan kelebihan pasangan kamu. Dan pasangan kamu banyak kekurangan, kamu tutupi dengan kelebihan kamu. Itu baru namanya sempurna. Sempurna, yang kesempurnaan itu hanya miliknya saja, milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Oke? Jadi seperti ini. Kalau kamu mencintai dia, silahkan, nggak masalah. Dia juga punya perasaan sama kamu, cuman dia belum bisa menyampaikan ini ke kamu karena dia butuh healing dulu. Dia pengen menenangkan diri dulu, pengen menata hati, seperti itu ya. Tapi suatu saat nanti insya Allah akan dipertemukan. Caranya bagaimana? Tetap berdoa yang terbaik untuk hubungan ini ya. Kemudian sudah sampaikan semua, semoga bisa bermanfaat ya. Yang ingin personal reading, monggo silakan personal reading ya. Yang ingin by phone, monggo. Ingin dikirim video, monggo. Itu personal reading ada dua pilihan ya, silakan ya, monggo. Sepertinya Agnes sudah sampaikan semuanya. Jadi pesan Agnes tetap optimis, tetap berjalan di dalam kebenaran, jangan pernah melampaui batasan dalam hubungan apapun itu ya. Tetap berhati-hati dalam menjalin hubungan, dan jangan lupa jaga kesehatan, karena kesehatan adalah penting. Dan cintailah dirimu sendiri, dimulai dari sini kamu bisa mencintai orang lain ya. Tetap berdoa, bersyukur dalam segala keadaan, dan ada kesalahan milik Agnes tahu tentang hati dan jiwa, dan kepada mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.